semuanya, perkenalkan nama saya Resha Marsha Rizanu dengan NIM 250154155. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika lingkungan seperti tanah, air, dan udara mengalami penurunan kualitas akibat masuknya zat atau bahan pencemar yang dapat membahayakan makhluk hidup termasuk manusia. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah sampah. Sampah seringkali ditemukan berserakan di selokan, di jalanan, di sungai, bahkan di laut. Dan hal ini seringkali kita anggap sebagai permasalahan yang biasa saja, padahal dampaknya begitu besar bagi lingkungan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, beserta dampaknya bagi lingkungan dan juga solusi yang dapat diberikan pada permasalahan tersebut. Setiap hari aktivitas manusia menghasilkan sampah, baik itu di rumah tangga, sekolah, pasar, atau tempat umum lainnya. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan juga aktivitas manusia, jumlah sampah yang dihasilkan juga akan terus meningkat. Namun, pengelolaan sampah yang belum maksimal dan juga kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan banyak sampah masih dibuang secara sembarangan, dan hal tersebut menimbulkan bau yang tak sedap, merusak pemandangan, dan juga mencemari lingkungan sekitar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pencemaran lingkungan akan semakin parah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kita dapat ambil rumusan masalah, yaitu bagaimana sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga dampaknya bagi lingkungan dan juga kehidupan manusia. Rumusan masalah ini penting untuk dibahas karena pencemaran lingkungan berdampak langsung pada kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada struktur tanah dan juga mengurangnya kesuburan tanah. Yang kedua adalah pencemaran air. Sampah yang dibuang ke sungai, danau, laut dapat mencemari sumber air dan membahayakan bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Air yang tercemar juga menjadi tidak layak untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Sampah yang dibakar secara sembarangan menghasilkan asap dan juga zat yang berbahaya dan nantinya akan mencemari udara dan juga berbahaya bagi kesehatan, terutama pada sistem pernafasan. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah, beberapa solusi dapat dilakukan, antara lain dengan cara menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle, atau artinya adalah mengurangi penggunaan sampah, menggunakan kembali, dan juga mendaur ulang sampah. Selain itu, masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga mengurangi penggunaan plastik yang hanya sekali pakai, serta mengelola sampah organik dengan baik. Edukasi dan kesadaran lingkungan juga sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada tanah, air, dan udara. Dampak pencemaran ini tidak hanya membahayakan lingkungan, namun juga membahayakan makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk menjaga lingkungan. Tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan sekitar. Sebagai penutup, saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat meningkatkan kesadaran kita bersama mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bijak. Menjaga lingkungan bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi itu adalah tugas kita bersama. Terima kasih sudah menonton video kali ini.
Sampai jumpa.